Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Lihat deh foto-foto ini, kelihatan normal dan bahagia banget kan? Tapi gimana kalau gue bilang di balik senyumannya ini tersimpan sebuah rahasia yang sangat kelam tuh. Dan gimana kalau gue bilang beberapa detik setelah foto ini diambil, sesuatu yang mengerikan terjadi. So, daripada berlama-lama lagi, hai gue Andre, yuk kita bahas. Nomor 6. Pembantaian keluarga Lawson. Foto jadul ini menurut kalian gimana? Kelihatannya biasa aja kan? Namun gimana kalau gue bilang 2 minggu setelah ngambil foto tersebut, foto ini malah jadi legenda sampai sekarang karena menyimpan tragedi mengerikan di baliknya. Jadi ceritanya begini, menjelang Natal tahun 1929 lalu, Charles Lawson, istrinya itu Fanny, dan 7 anak mereka semua pergi ke kota buat foto bareng. Ini aneh karena mereka itu bukan keluarga kaya dan foto pada masa itu adalah barang yang mahal. Tapi Charles di sini tuh memaksa, teman-teman. Di foto itu mereka semua sih kelihatan normal. Namun gara-gara ini juga tidak ada yang sadar kalau ini adalah foto perpisahan. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Natal saat anak sulungnya Arthur lagi pergi berburu, Charlie Lawson memulai rencananya. Dimulai dari 2 putrinya yaitu Carrie sama Mabel yang ditembak dan juga mayatnya pun disembunyikan di dalam lumbung. Terus waktu pulang ke rumah, Charlie juga nembak istrinya yang lagi berdiri di teras. Lalu setelah itu dia masuk ke dalam dan membantai sisa anak-anaknya yang lain, termasuk bayinya yang baru berumur beberapa bulan. Nah, berarti ada berapa tuh? Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak kan? Ya, memang masih kurang 1. Si anak pertamanya itu Arthur hari itu lagi keluar rumah untuk berburu kelinci, sehingga dia nggak jadi korban kekejaman bapaknya ini. Nah, pokoknya setelah membunuh mereka semua itu, Charlie kemudian pergi ke hutan untuk bunuh diri. Namun kalian tahu nggak yang paling bikin merinding apa? Sebelum bunuh diri ini, dia menata jasad keluarganya dengan rapi, di mana tangan-tangannya disilangkan gitu seolah-olah mereka lagi tidur dengan damai. Nah, disinilah ceritanya menjadi misteri abadi yang membuat geger seluruh Amerika. Kenapa sih Charlie Lawson tuh melakukan ini? Ada 3 teori utama yang beredar sampai sekarang. Teori pertama yaitu sakit mental. Beberapa bulan sebelumnya, Charlie tuh pernah jatuh dan kepalanya cedera. Ada yang bilang cedera itulah yang membuat otaknya rusak dan dia jadi gila. Teori kedua adalah stres ekonomi. Sekedar info, tahun 1929 itu adalah awal dari Great Depression ya. Mungkin nih, Charlie putus asa karena masalah keuangan dan merasa membunuh keluarganya adalah cara untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan. Lalu teori ketiga yang paling gelap adalah gosip kelam yang beredar. Katanya, Charlie punya hubungan terlarang dengan putri sulungnya yaitu Mary, dan Mary saat itu sedang hamil. Mungkin pembantaian ini adalah cara paling ekstrim untuk menutupi aib yang mengerikan itu. Namun yang jelas sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti alasan sebenarnya apa ya. Dan misteri di balik tatapan kosong di foto keluarga Lawson itu akan terkubur selama-lamanya. Nomor 5. Hilangnya Adam Walsh. Coba lihat gambar ini, kelihatannya seperti apa? Mungkin lukisan abstrak atau tes psikologi yang pakai noda tinta itu ya. Tapi gimana kalau gue bilang di balik gambar aneh ini ada kisah nyata pembunuhan anak kecil yang super tragis dan mengerikan. Kenalin, inilah Adam Walsh, seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. Jadi pada tanggal 27 Juli 1981, waktu lagi main sama ibunya ke salah satu mall di Florida, ibunya meninggalkan dia sebentar di depan kios video game Atari, di mana Adam lagi asik bermain bareng sama anak-anak lainnya. Bener-bener sebentar doang kok guys. Tapi waktu si ibu balik, Adamnya udah hilang. Nah ternyata anak-anak itu sempat berantem berebutan main dan seorang satpam menyuruh mereka semua keluar dari tokonya. Si satpam ini mengira kalau Adam itu adalah bagian dari gerombolan anak-anak yang lebih tua sehingga dia ikut diusir juga untuk keluar. Nah di luar itulah Adam diculik. Selama beberapa hari entah itu koran ataupun di TV, masyarakat selalu melihat foto Adam yang ini teman-teman dengan harapan ada kabar baik untuk keluarganya. Cuma sayangnya, di tanggal 10 Agustus, orang tua Adam akhirnya dapat kabar kalau 210 km dari mall tersebut, polisi nemu sebuah kepala terpenggal di sebuah kanal. Walaupun orang tuanya itu masih berusaha positive thinking, tapi hasil otopsi nunjukin kalau kepala itu beneran milik Adam. Gak lama dari sini, polisi pun akhirnya menyimpulkan tuh kalau sang pelakunya adalah pembunuh berantai bernama Otis Tully. Dia nyulik Adam karena pengen ngebuat sang bocah jadi anak angkatnya. Namun karena dianggap gak layak, ya alhasil si adik ini langsunglah dibuang begitu saja. Dan yang lebih ngenesnya adalah sisa tubuhnya itu tidak pernah ditemukan sampai saat ini.
Nomor 4. Ibu termuda. Waktu pertama kali gue ngeliat foto ini, awalnya gue pikir ini cuma foto kakak cewek sama adiknya yang baru lahir ya. Tapi taunya gue salah, karena di foto itu Lina Medina ini ternyata malah jadi ibu termuda yang ada di dunia. Menurut cerita orang tuanya, mereka sadar ada yang aneh sama Lina waktu ulang tahun yang kelima, di mana perutnya membesar secara tidak wajar. Awalnya mereka kira itu tumor, tapi waktu dibawa ke rumah sakit, para dokter yang memeriksa pun dibuat syok berat. Hasil tes menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu Lina yang berusia 5 tahun sedang hamil 7 bulan. Dia mengidap penyakit langka bernama precocious puberty, di mana badannya itu berubah menjadi perempuan dewasa meskipun umurnya masih anak-anak. Akhirnya, pada 14 Mei 1939, di usianya yang baru 5 tahun, 7 bulan, dan 21 hari, Lina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat lewat operasi sesar. Bayi itu diberi nama Gerardo. Namun, lahirnya bayi ini membuka satu pertanyaan besar yang tidak pernah terjawab sampai sekarang. Siapa ayahnya? Jelas ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak ya. Tapi Lina yang masih terlalu kecil tidak pernah bisa atau tidak pernah mau memberitahu siapa pelakunya. Pihak berwenang di masa itu juga tidak pernah menginvestigasi kasus ini secara serius ya. Dan pelakunya tidak pernah ditangkap serta tidak pernah diadili hingga saat ini. Nomor 3. American Airlines 191. Foto yang satu ini mah kelihatannya kayak ratusan foto penerbangan lain yang mau take off atau landing di bandara gak sih? Namun gimana kalau gue bilang foto ini bukan cuma foto pesawat, tapi ini adalah sebuah foto bencana yang sedang berlangsung. Kita balik dulu deh ke tanggal 25 Mei 1979 di Bandara Chicago ya. Suasananya normal banget sebenarnya. Nah, salah satu penerbangan hari itu adalah American Airlines Flight 191, sebuah pesawat DC-10 yang dikenal tangguh dengan tujuan ke Los Angeles. Di kokpit ada 3 kru super berpengalaman dengan puluhan ribu jam terbang. Sedangkan di kabin ada 258 penumpang. Semuanya siap untuk penerbangan rutin yang biasa-biasa saja. Tapi beberapa detik setelah take off, sesuatu yang mustahil terjadi. Kenapa? Karena mesin sebelah kirinya copot waktu take off, dan hal ini berujung ngerusakin sistem hidrolik serta sayap, sehingga aerodinamika pesawatnya jadi nggak seimbang dan berguling secara tiba-tiba sampai akhirnya jatuh ke lapangan. Alhasil, 31 detik setelah lepas landas, 271 penumpang dan juga kru di dalamnya tewas semua, sekaligus 2 kru yang ada di darat juga. Ya, gara-gara kejadian ini, katanya sempat banyak penumpang yang menolak tuh untuk naik pesawat jenis DC-10 karena dianggap tidak aman sama sekali. Nah, pertanyaannya, kok bisa mesin pesawat copot begitu aja? Apa ini murni nasib sial? Ternyata bukan. Hasil investigasi menemukan penyebab utamanya adalah kesalahan perawatan. Beberapa minggu sebelumnya, tim mekanik mengambil jalan pintas saat melepas mesin untuk servis. Cara yang mereka pakai tanpa sadar nih, menimbulkan retakan kecil di bagian penyangga mesinnya. Retakan itu makin membesar setiap kali pesawat terbang, sampai akhirnya di hari itu patah total. Nah, sekarang coba lihat lagi deh foto di awal tadi. Dengan cerita yang sudah kalian tahu, sekarang foto ini jadi berbeda banget kan? Coba perhatikan sayap kirinya deh, mesinnya hilang kan? Dan foto ini menangkap momen horor tepat sebelum semuanya berakhir. Momen di mana para penumpang di dalamnya mungkin masih punya harapan. Ini bukan lagi sekedar foto take off ya, tapi potret detik-detik terakhir sebelum tragedi itu terjadi. Nomor 2. 4 anak dijual. Coba lihat foto ini baik-baik deh. Kelihatannya cuma foto hitam putih jadul biasa ya. Seorang ibu yang menutupi mukanya dan 4 anak kecil yang kebingungan juga tuh. Tapi ada satu detail di foto ini yang bikin merinding, yaitu tulisan di papannya itu. Dan yang lebih gilanya lagi, ini bukan rekayasa. Ini adalah kisah nyata yang super tragis. Foto ini pertama kali terbit di koran Amerika pada tahun 1948. Ceritanya adalah tentang keluarga Shelley Fu, di mana sang ayah adalah seorang supir truk yang pengangguran dan istrinya, si Lucille, terancam diusir dari apartemen mereka. Nah, karena putus asa, mereka memutuskan lah tuh untuk keempat anaknya. Foto ini langsung viral lah pada masa itu. Banyak banget orang di seluruh Amerika yang tersentuh dan juga nawarin bantuan, dari tawaran pekerjaan, uang, sampai rumah singgah untuk anak-anak itu. Harusnya ini jadi happy ending kan? Salah. Meskipun banyak tawaran bantuan, si ibunya ini tetap
semua anaknya, termasuk bayi yang saat itu masih ada di dalam kandungannya. Nasib mereka pun berbeda-beda dan sangat tragis, teman-teman. David, si bayi, dia tuh yang paling beruntung, di mana diadopsi oleh keluarga yang stabil. Lalu bagaimana dengan nasibnya Ryan dan juga Milton? Buruk banget. Katanya mereka dijual cuma seharga $2 demi si ibu bisa main bingo coba. Keluarga yang adopsi mereka pun juga super kejam. Mereka dirantai di lumbung, disiksa, dan dibiarkan kelaparan terus-terusan. Nah, kalau lu pikir ceritanya sudah tidak bisa lebih menyakitkan lagi, kalian semua salah ya. Beberapa tahun kemudian, si ibu, yaitu si Lucille, menikah lagi. Dia punya 4 anak baru, dan anak-anak dari pernikahan keduanya ini dia rawat serta besarkan sendiri. Dirinya tidak pernah meminta maaf kepada anak-anak yang sudah dia jual. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak yang selamat berhasil bertemu kembali ceritanya. Perasaan mereka kepada ibunya jelaslah campur aduk. Dari yang coba mengerti sampai ada yang penuh amarah juga. Foto ini pun bukan lagi cuma simbol kemiskinan, tapi ini adalah potret dari sebuah tragedi keluarga yang kompleks, lalu keputusan yang dipertanyakan, dan luka batin yang dibawa seumur hidup oleh para korbannya. Nomor 1, misi pertanian Jonestown. Dan terakhir ada foto paling gila, teman-teman. Sebenarnya kelihatannya seperti rombongan orang mau bakti sosial kan? Ada senyum, kelihatan optimis, sembari bawa spanduk berangkat untuk misi pertanian gitu lagi. Nah, tapi gimana kalau gue bilang ini adalah foto terakhir mereka sebelum masuk ke salah satu sekte kiamat paling mengerikan dalam sejarah. Jadi begini, tempat yang mereka tuju ini adalah Jonestown, sebuah surga utopia di tengah hutan Guyana yang didirikan oleh pemimpin sekte karismatik yaitu Jim Jones. Kalau dari luar sih, Jim ini beneran kayak orang paling positif, di mana suka menjunjung kesetaraan dan suka ngebantu orang miskin juga. Tapi kenyataannya gimana? Jonestown ini dia ubah menjadi camp penjara. Para pengikutnya dipaksa kerja keras tuh, diawasi 24 jam dalam seminggu, dan dicuci otaknya juga. Namun sekarang coba deh fokus ke cowok yang ada di paling kanan foto ini. Namanya adalah Brian Davis. Dia dan sahabatnya yaitu Tom punya sejarah panjang sebelum ke Jonestown. Mereka berdua sama-sama benci teman-teman, tinggal di gereja ketat di San Francisco, dan pernah berhasil kabur bareng tuh sebelum akhirnya tertangkap lagi dan dikirim ke Jonestown ini. Mimpi mereka cuma satu, yaitu bebas. Nah, disinilah cerita persahabatan mereka mencapai titik paling tragisnya. Suatu hari pada tahun 1978, seorang anggota Kongres Amerika Serikat yaitu Leo Ryan datang tuh ke Jonestown untuk menyelidiki rumor kalau orang-orang ditahan di sana di luar kemauan mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kabur. Tom memutuskan untuk ikut rombongan Kongres ikut keluar dari Jonestown. Sebelum pergi, dia menghampirilah sahabatnya si Brian tadi. "Ayo ikut kita," begitulah kata Tom. Tapi Brian dengan wajah kosong menolak. Ayahnya adalah pengikut setia Jim Jones dan Brian tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian. "Aku nggak bisa pergi," begitulah kata Brian. Dan itu adalah terakhir kalinya mereka bicara. Beberapa jam setelah itu, neraka pecah. Para pengikut Jones menembaki rombongan Leo Ryan di landasan pacu. Di saat yang sama, di dalam Jonestown nih, Jim Jones memerintahkan bunuh diri massal. Dia menyuruh semua pengikutnya termasuk anak-anak untuk meminum minuman rasa anggur yang ternyata sudah dicampur oleh sianida. Brian Davis dan juga ayahnya termasuk di antara lebih dari 900 orang yang tewas pada hari itu. Sekarang coba kita lihat lagi foto di awal ya, dan fokus ke ekspresinya si Brian Davis. Dari sini kita bisa mengerti kenapa ya, di balik wajah itu ada pergulatan batin antara keinginan untuk bebas dan loyalitas kepada keluarga yang sudah dicuci otaknya. Foto yang tadinya kelihatan penuh harapan ini ternyata adalah potret terakhir dari kepolosan sesaat sebelum mereka semua masuk ke dalam tragedi. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.